Oke, jumpa lagi dengan saya di tutorial seputar kirim email SMTP dengan Mailgun dengan menggunakan Express.js TypeScript di Node.js, di mana pada topik pembahasan kali ini sebenarnya saya akan bahas mengenai menambahkan domain di Mailgun untuk part yang kedua. Tetapi setelah dipikir-pikir ini harusnya tidak perlu sih sebenarnya, karena harusnya ini udah cukup sih. Karena yang kita perlukan di sini adalah memastikan bahwa domain kita telah diverifikasi atau telah berhasil ditambahkan ke Mailgun, itu aja sih. Tidak ada konfigurasi lain yang perlu dilakukan. Oleh sebab itu, pada pembahasan kali ini saya akan bahas langsung ke bagaimana cara untuk membuat email dengan domain sendiri di Mailgun, dan termasuk diantaranya adalah kita akan coba untuk menggunakan email tersebut untuk mengirim pesan. Oke, di sini ya. Nah, sebelum mengikuti tutorial bagaimana cara untuk membuat email dengan domain sendiri di Mailgun, yang perlu Anda perhatikan ialah pastikan Anda mendapatkan email dari Mailgun Support atau apapun judul emailnya, apapun pengirimnya, bahwa Anda, domain yang telah Anda tambahkan itu sudah berhasil diverifikasi. Oke, sehingga Anda dapat menggunakan domain tersebut untuk membuat email dan mengirim pesan dengan menggunakan email domain Anda. Nah, setelah Anda mendapatkan bahwa domain Anda telah berhasil diverifikasi, langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan ialah Anda bisa pergi ke Mailgun Anda, garis Mailgun. Oke, Mailgun. Kemudian Anda bisa pergi ke Send, kemudian Sending, dan Domain. Kemudian Anda bisa klik domain Anda. Oke, setelah itu Anda bisa pergi ke bagian DNS record, SMTP credential. Oke, Anda bisa pergi ke SMTP credential. Kemudian di sini Anda bisa klik add new SMTP user untuk menambahkan email baru untuk domain Anda di sini. Anda klik add new SMTP user, kemudian Anda bisa masukkan email Anda. Bisa contoh no reply, nanti akan menjadi no reply at nama domain anda.com atau .dev atau .whatever. Setelah itu untuk bagian password Anda bisa pilih otomatis dibuat oleh sistem atau Anda bisa pilih manual. Anda bisa masukkan password Anda di sini. Oke, di sini saya pilih yang otomatis, kemudian klik create. Oke, setelah Anda mengklik create, Anda akan mendapatkan ini adalah email Anda yang baru saja Anda buat. Seperti ini. Untuk kata sandi Anda, jika Anda pilih otomatis, Anda bisa klik copy. Pada bagian sini adalah password Anda. Klik copy. Ini maksudnya ini adalah pemberitahuan bahwa untuk menyalin password Anda bisa klik copy. Setelah itu untuk Anda yang mungkin lupa password Anda bisa klik reset password. Oke. Nah, setelah Anda mengcopy atau menyalin password Anda, sekarang bisa kembali ke code editor. Oke, favorit Anda. Kemudian pergi ke .env dan ya, pada bagian password Anda bisa pastekan password Anda. Kemudian pada bagian user Anda bisa tempatkan ini email Anda seperti ini. Nah, setelah ditempatkan seperti ini, sekarang pengaturannya harusnya seperti ini aja sih. Anda bisa pergi ke main.ts, kemudian Anda bisa save, dan ya, kita akan coba untuk mengirimkan pesan email dengan menggunakan email baru yang telah kita buat ini. Kita bisa buka API Tools, kemudian klik send. Saya tunggu beberapa saat sampai pesan email berhasil dikirim. Oke, ini masih start sending. Anda bisa lihat ini ada beberapa pilihan ya. Oke, kena timeout. Coba kita gunakan port yang ini ya, yang 465. Jadi di sini kita bisa ubah jadi 465. Terus 587-nya kita tambahkan di sini sebagai komen. Oke, 465. Kemudian secure true harusnya. Kemudian kita bisa coba restart lagi. Save aja code Anda dan akan langsung auto reload. Kemudian kita coba send.
Oh ya, perlu diperhatikan bahwa kadang-kadang ini apa namanya lambat ya, atau kadang-kadang timeout kayak gitu sih. Oke, timeout lagi. Nggak tahu kenapa bisa timeout terus ya. No reply at video tutorial.dev. Oke. Terus pastikan hostnya sudah sesuai. Oke, smtp-mailgun.org. Kemudian ya harusnya udah host, port, secure. Harusnya ini false. Kemudian user, password udah. Coba send lagi. Oke, Anda bisa lihat ini ada balikan ya. Coba kita search di Google, apa yang akan terjadi? Mailgun. Oke. Mailgun connecting error timeout misalnya. Oke. Coba alternate mailgun port SMTP. Oke, let's just try this one. Kadang nggak tahu kenapa kalau kirim pakai ini dia ada sedikit bermasalah ya. Mungkin kalau kita coba yang port yang ini. Kita restart. Kalau kita coba send. Oke, sepertinya sama saja. Kita bisa kembalikan. Atau mungkin coba saya konfigurasi ke networknya ya. Apakah ini ada isu di DNS mungkin. Oke. Nah, sekarang bisa dicoba kembali. Start send. Ya, berhasil, email telah dikirim dan ya. Ketika buka kotak masuk ini udah kekirim ya. Ketika kita coba lagi. Ini menit ke-8 udah kekirim dia. Oke, terkirim. Oke, udah terkirim. Artinya bahwa sekarang sudah berhasil di menerima email ya. Bagaimana jika saya coba untuk tambahkan email yang lainnya? Ya, contoh email yang ini. Oke.
terus bisa coba send lagi. Oke, terkirim. Ya, Anda bisa lihat no reply udah masuk. Oke, jika Anda ingin custom ini untuk email Anda bisa pakai yang ini sih. Jadi pada bagian sini untuk yang from ini Anda bisa pakai misalnya no reply, atau misalnya ya no reply, kemudian ini Anda bisa pakai no reply. Oke, misalnya terus ini kita bisa pakai misalnya email verification. Kemudian kita bisa coba send. Tadi kirim menit ke berapa tadi ya? Menit kedua di sini tadi. Oke, terkirim. Dan kita bisa buka di sini ya. Anda bisa lihat judulnya adalah email verification dari no reply. Set dari no reply. Oke, untuk Anda yang misalnya mendapatkan masalah ini, nggak tahu sih apakah ini berpengaruh atau tidak. Tapi tadi saya mencoba untuk wifi saya sebelumnya itu saya pakai DNS Google ya. Ketika saya hapus DNS Google dan ya koneksi sekarang udah bisa mengirim email sih. Nggak tahu ini berpengaruh atau tidak, tapi Anda mungkin bisa mencobanya. Jika Anda susah untuk mengirim pesan email, misalnya timeout dan sebagainya, coba untuk perhatikan konfigurasi DNS Anda. Pastikan untuk tidak menggunakan misalnya DNS Google atau DNS apapun itu. Dan bisa mencoba kembali untuk mengirimkan pesan email. Dan Anda akan mendapatkan seperti ini, bahwa email berhasil dikirim. Oke, mungkin seperti itu sih bagaimana cara untuk menggunakan email sendiri. Menambahkan email dengan domain sendiri di Mailgun. Dan membuat dan menambahkan email. Dan menambahkan email tersebut di codingan kita dan mencoba untuk mengirimkan pesan email. Dan Anda bisa lihat sendiri bahwa sekarang pesan email tersebut telah sampai dengan alamat email domain kita sendiri seperti ini. Oke, mungkin seperti itu. Kalau saya telah membahas sendiri penjelasan, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.